Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas video biografi tokoh milenial nasionalis inspiratif didasarkan pada nilai-nilai implementasi Pancasila dalam penerapan fungsi ASN yang diakhiri komitmen aktualisasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Hendra Destiawan SPD, Hasnia Wardani SPD, Sri Mulyani SPD, Nur Azizah SPD, dan Muhammad Fatur Rahman SPD. Berikut presentasi dari kami. Ibu Susi lahir pada 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Ayahnya bernama Haji Ahmad Karlan dan ibunya bernama Hajah Suwuh Lasmina. Keduanya berasal dari Jawa Tengah, namun sudah 5 generasi hidup di Pangandaran. Keluarga Susi memiliki usaha ternak, memperjualbelikan ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Susi Pujiastuti ditunjuk sebagai Menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala yang ditetapkan secara resmi pada 26 Oktober 2014. Sebelum dilantik, Susi melepaskan semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya, termasuk Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan serta PT ASI Pujiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Selain itu, alasan lain Susi melepas semua jabatan adalah agar dapat bekerja maksimal menjalankan pemerintahan khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Selama menjabat, Susi dikenal sangat giat memberantas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di Laut Indonesia. Ia tak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal, terutama kapal asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Dalam rentang waktu November 2014 hingga Agustus 2018, sebanyak 488 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Kapal berbendera Vietnam paling banyak ditenggelamkan, yaitu sebanyak 276 kapal. Diikuti Filipina 90, Thailand 50, Malaysia 41, Indonesia 26, Papua Nugini 2, Tiongkok 1, Belize 1, dan tanpa negara 1. Selama 2 tahun kebijakan tersebut diterapkan, stok ikan Indonesia bertambah 5,4 juta ton atau sekitar 76%. Pada tahun 2018, stok ikan mencapai 13,1 juta ton, lebih tinggi dari tahun 2015 yang hanya sebanyak 7,3 juta ton. Kebijakan tegas dalam memerangi pencuri ikan oleh Susi Pujiastuti juga berdampak pada meningkatnya ekspor ikan di Indonesia. Langkah Susi menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan mendapat respon positif dan negatif dari berbagai pihak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan yang merupakan bagian dari Kabinet Jokowi sendiri mengkritik kebijakan Susi soal penenggelaman kapal. Luhut meminta Susi untuk fokus meningkatkan ekspor perikanan Indonesia. Pernyataan ini didukung pula oleh Wakil Presiden Yusuf Kala yang meminta Susi melelang kapal pencuri ikan ketimbang menenggelamkannya. Susi tetap bergeming dan mengatakan langkahnya sudah sesuai dengan undang-undang serta dampaknya terasa dengan meningkatnya produktivitas perikanan. Susi enggan menggunakan metode lelang kapal karena berpotensi dibeli kembali oleh pencuri ikan dengan harga yang murah. Adapun penghargaan-penghargaan yang telah beliau raih yaitu yang pertama Purwacitra Priangan Award untuk peningkatan kehidupan nelayan dari pikiran rakyat tahun 2004. Kemudian selanjutnya pelopor wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2004. Selanjutnya pelopor ekspor ikan laut dari Gubernur Jawa Barat tahun 2005. Young Entrepreneur of the Year dari Ernst & Young Indonesia tahun 2005. Selanjutnya Primaniarta Award
for Best Small and Medium Enterprise Exporter 2005 dari Presiden Republik Indonesia tahun 2006. Selanjutnya Metro TV Award for Economics 2006, Inspiring Woman 2005, dan Eagle Award 2006 dari Metro TV Indonesia. Selanjutnya tokoh wanita inspiratif penggerak pembangunan dari Gubernur Jawa Barat 2008. Lanjut, saudagar Tatar Sunda dari Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat tahun 2008. Selanjutnya, berprestasi award dari PT Excelcomindo tahun 2009. Selanjutnya, Sofyan Ilyas Award dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2009. Indonesian Small and Medium Business Entrepreneur Award dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2010. Selanjutnya Ganesha Widyajasa Aditama Award dari ITB tahun 2011, Award for Innovative Achievements, Extraordinary Leadership and Significant Contribution to the Economy dari APEC tahun 2011. Kemudian People of the Year 2013 dari Koran Sindo tahun 2014. Selanjutnya Person of the Year 2014 dari warga Kota Solo tahun 2015. Kemudian Kanjeng Ratu Ayu atau KRAY Susi Puji Astuti Ningrat dari Keraton Surakarta Hadiningrat tahun 2015. Kemudian perempuan pertama yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI 2015. Selanjutnya penghargaan perempuan Jawa Barat dari Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat tahun 2015. Selanjutnya penghargaan 10 November dari Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS Surabaya tahun 2015. Kemudian selanjutnya tokoh publik inspirasional tahun ini, Public Relation Award and Summit dari Serikat Perusahaan Pers tahun 2016. Lanjut Leaders for a Living Planet Award dari WWF 16 September 2016. Kemudian selanjutnya Dr. Honoris Causa oleh Universitas Diponegoro tahun 2016. Kemudian Peter Benchley Ocean Award tahun 2017. Aktualisasi yang dapat kita ambil dari contoh Menteri Puji Astuti salah satunya yaitu sikap cinta tanah air. Kita sebagai ASN harus memiliki sikap cinta tanah air di mana beliau dengan tegas membuat kebijakan menenggelamkan kapal yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengimplementasikannya dengan datang tepat waktu ke kantor dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Saya berkomitmen untuk selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Aneka dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi saya sebagai pengajar dalam program Merdeka Belajar serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai ASN yang wajib melayani publik dan senantiasa berusaha untuk melayani publik dengan sepenuh hati dan profesional, sama seperti Ibu Susi Puji Astuti yang senantiasa teguh dan berani mengambil tindakan secara sigap dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan manfaatnya demi masyarakat luas untuk jangka panjang dan demi kemajuan bangsa. Beliau tadi komitmen aktualisasi nilai-nilai nasionalisme yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan ASN antara lain adalah cinta tanah air. Dengan mencintai dan membeli produk dalam negeri, kita dapat berkontribusi untuk memajukan bangsa ini. Seorang ASN adalah salah satunya mementingkan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Hal tersebut seperti yang dicontohkan oleh Ibu Susi Puji Astuti, yang mana beliau sebelum dilantik sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan, beliau melepaskan seluruh jabatan di PT ASI Puji Astuti, yang mana PT tersebut adalah milik beliau yang bergerak di bidang perikanan dan penerbangan. Demikian presentasi dari kami.
Apabila ada salah dan hilaf mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.